Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat walet. Saya ingin mencoba membuat tutorial teknologi tepat guna, bagaimana cara membuat pakan walet. Ya, karena kalau saya amati dari kotoran walet ini lebih banyak dan seluruhnya hampir serangga. Maka bagaimana kita membuat serangga sehingga ini walet nanti akan datang ke rumah walet kita. Jadi untuk menghasilkan ini ya, itu kita butuh beberapa bahan. Yang pertama pisang ya, pisang Ambon yang mudah dan lunak untuk dihancurkan. Dan kedua adalah ini ada tepung ya, tepung untuk menghasilkan karbohidrat sebagai bahan dasar untuk tumbuhnya jentik-jentik yang ada pada pisang ini. Dan kedua susu manis ya, ini sebagai glukosa untuk pertumbuhan, merangsang pertumbuhan dari larva. Dan yang ketiga bahannya adalah makanan ayam atau bama atau konsentrat ya. Setelah itu ada ragi ya. Ragi ini sebagai proses fermentasi sehingga hama-hama jentik-jentik yang sifatnya negatif akan mati, dan proses itu akan berlangsung melalui proses ada glukosa tadi. Nah, yang pertama kita lakukan adalah proses menghancurkan dulu ini menjadi halus ya. Halus ya. Ini 2 kilo. 2 kilo. Ya, ini dihaluskan betul sampai halus. Ya, kita tuangkan air. Ya, sampai hancur, betul-betul hancur. Ya, sampai betul-betul hancur. Ya, hancur, sepertinya kurang air. Ya, tambahkan lagi sampai hancur ini, melumat. Kita aduk-aduk terus sampai hancur. Sampai hancur ya, terus. Ya, kita hancurkan. Setelah itu kita masukkan tepung. Kotor ini ya, kita masukkan tepung. Ya. Sepertinya tempatnya kurang besar ini. Aduh, kurang besar tempatnya. Ya.
bama dan 1 kilo terigu. Sehingga ada kandungan protein dan kandungan karbohidrat yang sudah lunak dan lembut, sehingga nanti akan menghasilkan jentik-jentik yang berasal dari pisang ini, yang kebanyakan dari sepertinya karena kurang tempatnya terlalu kecil, saya akan pindahkan ke tempat yang besar. Ya. Ya, sampai halus. Kita main kucak-kucak hingga tercampur rata. Ya, pada saat yang bersamaan kita masukkan ragi, mana tadi ragi, supaya prosesnya satu kali langsung bersamaan. Satu bungkus ya, satu bungkus ragi ya, ukuran 2 kilo bama, 1 kilo terigu, dan 1 bungkus ragi. Ini kita hancurkan. Iya, terus sampai hancur. Sampai tidak ada gumpalan-gumpalan ya. Semoga nanti dengan adanya pakan walet ini, walet akan datang di rumah walet kita, maupun bagaimana dia nanti walet anakan juga akan tetap standby di rumah walet kita, RPW kita, dan dari RPW lain akan datang ke rumah walet kita, insya Allah. Makanya kita siapkan makanan dari walet ini yang dari bahan bakunya ya, cukup sederhana, hampir semua ada di sekitar kita. Dan selanjutnya kita akan menghancurkan ya, setelah kita blender pisang Ambon tadi, kita campurkan jadi satu lagi. Aduh, jatuh ini. Nah, ini. Ya, apa-apa. Peringatkan tadi. Ya, inilah sebenarnya sumber nanti yang akan menghasilkan serangga. Dia akan tumbuh di di media terigu dan bama, makanan ayam. Tetapi sebagai sumber utamanya adalah ini yang akan menghasilkan serangga. Nah, untuk proses butuh pertumbuhan maka harus ada glukosa. Nah, glukosa saya ambil dari susu manis ini, boleh merek apa saja ya. Kental manis ya. Ini dicampur jadi satu lagi, tambahkan susu ya, 1 kaleng saja. Jadi ukuran dari 2 kilo mama, 1 kilo terigu, 1 sisir pisang Ambon, dan 1 kaleng susu kental manis. Ini kita campur lagi, dan tadi ragi sudah saya tambahkan sebagai proses untuk membantu fermentasi,
sehingga tidak mengalami pembusukan yang berlebihan, karena prinsipnya ini adalah fermentasi yang terbuka, bukan tertutup ya. Ini nanti sekitar proses ya 21 hari itu sudah mulai berterbangan ini. 21 hari, karena ini umur 10 hari sudah keluar ulat, dan ulat selanjutnya akan menjadi kepompong, dan kepompong itu akhirnya menjadi serangga dan mulai terbang di posisi umur 27 hari sampai 29 hari. Ya, ini setelah sudah saya tuang ini, dan ini sekarang saya aduk lagi jadi satu ya, sampai melumat ya, sampai tercampur rata. Tadi 3 bahan tadi ya, 4 bahan tambah dengan ragi sebagai bahan tambahan. Iya, ini supaya lumat betul, sampai lumat sekali. Hati-hati. Ya, ini supaya betul-betul tercampur rata antara pisang tadi, terigu dan bama, serta ragi dan susu kental manis. Nah, ini sepertinya sudah tingkat kekentalannya belum, tambah lagi sedikit air. Karena kalau tidak kalau terlalu kental nanti mengering, gagal kita proses. Jadi memang ini tidak boleh kental sekali dan tidak boleh juga encer sekali. Jadi kalau ya tingkat kekentalannya sudah boleh, iya, sedikit lagi sepertinya. Tambah air lagi. Ya. Ya, masih seperti jenang ya, apa bubur ya, masih menggumpal-gumpal beberapa raginya. Jadi pastikan ragi hancur dan menyatu dengan bahan yang lain. Semakin halus semakin bagus, jadi jangan risiko karena terlalu halus. Semakin halus semakin bagus ya. Saya pikir ini sudah siap untuk kita tempatkan di wadahnya. Jadi saya menggunakan ember ini, ember bekas cat ya, supaya tidak beli lagi ya. Saya masukkan. Bolong itu ya, Bu. Bolong kan? Bolong. Ya, kita masukkan. Enak sekali baunya, seperti apa ya, jus pisang ya. Ya, oke. Setelah itu, agar tidak
berisiko terhadap anakan walet, dan serta mungkin ada serang kecoa dan nah setelah ini pakan ini jadi, kita tempatkan di ruang bawah, ruang paling bawah dan dekat dengan pintu masuk, agar dia mencari cahaya untuk keluar, sehingga jentik-jentik dan yang sudah terbang serangga tadi itu ingin mencari cahaya dan keluar, sehingga mengundang dan memancing walet untuk masuk ke dalam sarang kita. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan, dan atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih dan selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.